Hai guys, welcome back to my video. Di penghujung tahun 2022 ini, gue persembahkan video Top 10 Best Movies 2022 berdasarkan film-film yang gue tonton sepanjang tahun ini. Gue nggak gitu banyak nonton film tahun ini, paling gue cuma nonton sekitar 60 film. Itu pun beberapa juga di OTT, Netflix, Prime Video, dan lain sebagainya. Jadi pasti banyak banget film bagus yang gue lewatkan dan gak ada di list ini. Tapi sebelum gue masuk ke 10 besar, ada beberapa honorable mentions yang gue harus sebutin di video ini. Yang pertama adalah Black Adam. I really enjoy this movie, surprisingly, walaupun kritiknya kurang bagus ya, tapi gue seneng aja gitu ngelihat karakter Black Adam di sini yang lugas, gak perlu babi bu, basa-basi, setrum orang. Dan gue rasa Dwayne Johnson cocok banget untuk meranin peran ini. Sebuah film DC yang memorable. Film berikutnya adalah Glass Onion: A Knives Out Mystery. Kembali lagi Rian Johnson berhasil membuat film genre murder mystery whodunit dengan sangat-sangat baik dan solid. Memang ada sedikit hal yang cukup janggal dan gue pertanyakan, kalian bisa lihat di reviewnya sendiri. Tapi overall it's a really good murder mystery movie dan kalian harus nonton. Kemudian ada film Ngeri-Ngeri Sedap, sebuah film drama keluarga buatan anak bangsa yang manis banget. Ini film perdananya Benedion dan gue nggak kaget kalau dia soon bakal bisa jadi sutradara besar di Indonesia. Kita tunggu film-film berikutnya. Kemudian ada Enola Holmes 2. Gue lebih suka film keduanya ini daripada film Enola Holmes yang pertama. Gue rasa jalan ceritanya jauh lebih kompleks dan menarik. Banyak karakter-karakter baru. Tapi yang paling bikin gue suka di film ini adalah lebih banyak screen time dan chemistry yang ditunjukkan antara Sherlock Holmes dan juga Enola Holmes. Itu yang bikin gemes banget. Enola Holmes 2 keren banget filmnya. Kemudian di honorable mentions yang terakhir ada Cek Toko Sebelah 2. Ernest kembali ke genre pamungkasnya dia, drama keluarga dan komedi, and he nailed it once again. Film yang manis banget untuk menutup tahun ini. Ada beberapa kelemahannya seperti skala produksi yang gue rasa bisa jauh di scale up, kadang-kadang berasa seperti nonton series. Tapi overall secara penulisan cerita, ini film drama keluarga yang solid banget dan punya pesan yang bagus. Oke, sekarang kita masuk ke top 10 best movies-nya. Ini berdasarkan personal opinion gue sendiri. Dan kalau ada film-film bagus lain yang gak masuk dalam list ini, silakan komen di kolom komen di bawah. Gue pengen banget nontonin film yang lain juga. Di urutan ke-10 ada film The Big Four. Ini adalah film Netflix Originals, film karya Timo Cahyanto. Sebuah film action komedi yang brilliant banget dalam scene-scene actionnya. Gila, gue gak bisa kebayang itu nulisnya untuk ngatur, paling gak nge-planning shot actionnya bakal gimana, karena ada ribuan shot di film ini untuk action scene-nya sendiri. Gue sih gak hitung satu-satu ya, cuma banyak banget. Dan koreografi dari setiap actionnya itu kreatif semua. Cara mati musuhnya aja berbeda satu dengan yang lain. Ada yang kepala yang meledak, ada yang tangannya patah. Jadi buat kalian pecinta film action, ini film yang cocok banget buat kalian. Dalam segi penceritaan, gue suka banget filmnya straightforward, mudah dimengerti. Bahkan gue bilang mirip film Kung Fu Panda yang pertama. Karakter-karakternya juga unik, actingnya semua brilian, terutama Putri Marino dan Abimana. One of the best Indonesian action movie that I ever watched. The Big Four. Gokil. Di urutan ke-9 ada Emergency Declaration. Nonton film ini tuh seperti mendengarkan orkestra yang naik turun. Benar-benar emosi kita itu dibuat naik turun di film ini. Karena kita lega, kemudian panik lagi, lega, panik lagi, sedih, kemudian bahagia. This movie is very very unforgettable. Gue suka dramanya, gue suka thrillernya juga. Tapi catatan semestinya kalau film ini punya sad ending bakal jauh lebih powerful sih. Gimana menurut kalian? Di urutan ke-8 ada Avatar: The Way of Water. Ini film mahakarya visual dalam sejarah perfilman dunia. Kalian harus nonton film ini di layar terbesar IMAX 3D. Mumpung masih ada di bioskop guys, bener-bener jangan lewatin. Secara cerita, nothing really special, tapi memang visualnya, dunia Pandoranya yang benar-benar hidup, dan segala chemistry makhluk hidup di dalamnya itu yang benar-benar bikin lo bakal selalu mengingat film ini dan tercengang nontonnya. Bravo, James Cameron. Urutan ke-7 ada film Hustle. Ini film familiar, Zero to Hero, tentang seorang pebasket dari sebuah daerah antah berantah yang jarang melahirkan pemain-pemain basket keren. Akhirnya dia dibawa ke NBA, dilatih di sana dan akhirnya bisa berhasil. Dengan begitu banyak dramanya, begitu banyak dilema yang dia harus lalui, tapi performance Adam Sandler di sini
second to none. Keren banget, setelah Uncut Gems dia main lagi film yang serius dan terbukti dia memang bisa acting sih. Keren banget Adam Sandler. Gua nantiin film-film Adam Sandler semacam ini lagi. Semoga bakal segera muncul. Urutan ke-6 ada The Good Nurse. Inilah film based on true story mengenai seorang perawat psycho yang ngebunuhin para pasiennya lewat jarum suntik. Jadi ketika ada pasien yang sekarat atau sakit di rumah sakit, dia tuh sengaja suntikin cairan berbahaya ke infusnya yang bikin para pasiennya itu mati. Dan dia udah ngelakuin hal itu bertahun-tahun. Gak ada rumah sakit yang berani untuk nuntut, karena rumah sakit itu sendiri takut untuk dituntut pasiennya. Jadi dia pindah-pindah dari satu rumah sakit ke rumah sakit berikutnya. Bahkan kalau dihitung-hitung, dia tuh bisa-bisa ngebunuh ratusan orang, walaupun dia ngakunya cuma bunuh puluhan. Film ini benar-benar drama thriller ya, jadi heavy dialog, kemampuan acting para actors yang menonjol di film ini. Dan gak salah pilih karena yang main Eddie Redmayne dan juga Jessica Chastain. Semuanya mendeliver performance yang brilliant untuk karakter ini. Dan banyak scene yang membuat kita chilling, merinding, terutama scene-nya si Eddie Redmayne ketika I can. Itu gue masih ingat sampai sekarang. Di urutan kelima ada Perfect Strangers. Kayaknya memang mungkin kurang fair ya gue taruh film ini di urutan kelima, karena film ini adalah film adaptasi. Nah, masalahnya gue nggak tahu apakah film ini benar-benar jiplak dari film originalnya. Kalau nggak salah film originalnya itu berasal dari kayak negara-negara Latin gitu lah guys. Nah, anggap aja ini film original lah, atau film yang cuma terinspirasi aja. Dia patut ada di urutan kelima ini. Ini film Indonesia yang solid banget dialognya. Benar-benar kita kayak lagi nontonin 7 orang sahabat lagi ngobrol makan aja. Benar-benar dialog itu ngalir banget, dan ini semua berkat performance aktornya yang pastinya brilian. Tapi juga aspek teknisnya untuk syuting di satu lokasi itu gak gampang loh. Shot continuity-nya perfect banget. Ceritanya, build up-nya itu juga bikin lu gak mungkin bisa berkedip atau ninggalin filmnya untuk pipis dan lain sebagainya. Karena benar-benar dialognya itu ngehook terus. Yang gue kurang suka dari film ini adalah endingnya cukup mengecewakan. Itu kenapa film ini ada di urutan kelima dan bukan di urutan top 3. Film keempat ada Sayap-Sayap Patah, film yang berdasarkan kejadian nyata, walaupun karakter-karakternya semuanya fiksi. Tapi gue rasa ini salah satu film drama thriller Indonesia terbaik. Gimana mereka membalance dramanya antara si Nicholas Saputra dan Ariel Tatum sebagai seorang pasangan suami istri yang barulah dan hendak punya anak, dengan ketegangan yang Nicholas Saputra sebagai pemburu teroris itu harus hadapi setiap harinya di tempat kerjanya. Keduanya terbalance dan terakhir punya konklusi yang gue rasa ideal dan layak untuk film ini. Film ini juga punya vibe Korea gitu ya endingnya. Kalian coba nonton sendiri deh. Ada di Netflix. Di urutan ketiga ada The Woman King. Terlepas dari semua propaganda mengenai feminisme dari film ini, kemudian the woke culture, I really enjoy this movie. Dan terlepas apakah film ini sesuai dengan kenyataannya, karena kan dia bilang based on true story, padahal banyak orang bilang itu ngasal banget. Sama sekali gak sesuai. Terlepas dari itu semua lah, sebagai sebuah film, ini film yang keren banget sih. Dan gue akan selalu ingat film The Woman King ini. Secara narasi dan plot mungkin cukup ketebak endingnya, tapi gak masalah. Kadang memang ada film yang endingnya perlu seperti itu, gak perlu ada plot twist. Karakter-karakternya juga strong banget, terutama Viola Davis memerankan sebagai female warrior di sini yang kelihatan tangguh banget secara fisik, secara dialog, gimana dia masih respect sama rajanya, tapi dia juga seorang warrior yang berani. Nah, balance antara kedua itu yang keren banget di film ini. Kemudian gimana cara filmnya build up dari awal sampai ke klimaks, reda sedikit, dan second klimaks, dan akhirnya ending. Itu pecah banget sih. Nilainya 90 dari 100 untuk film The Woman King ini. Urutan kedua ada Everything Everywhere All at Once. Inilah film terabsurd, teroriginal yang pernah gua tonton. Tapi gak kaget juga karena studio yang bikin tuh A24. Filmnya punya pesan-pesan yang kuat, salah satunya tentang nihilism. Kemudian membuat gua sendiri mempertanyakan hidup mengenai beberapa aspek yang ditunjukkan di film ini ya. Gimana kalau kalian coba nonton deh. Nah, menggabungkan pesan yang kuat itu dikemas dengan cara yang benar-benar unik dan berbeda. Ada multiverse-nya kayak Doctor Strange. Kalian bisa bayangin gak sih sepecah apa film ini? Dan lewat film ini juga gue semakin nunggu karya-karyanya A24 Studios. Dan di nomor 1, di puncak kejayaan film 2022. Ya mungkin kalian bertanya-tanya dari tadi, kok gak ada film ini? Ya ada di urutan 1, Top Gun Maverick. Gila,
Ini juga film yang kalian harus tonton di layar terbesar. Yang bikin benar-benar spesial ya, gue tuh jarang berani bilang kalau gue tuh nggak apa-apa nonton film 2 kali karena gue bakal berasa rugi. Tapi untuk Top Gun Maverick ini beneran gue dengan tulus hati, gue nggak masalah kalau nonton film ini 2 atau 3 kali karena segitu bagusnya. Kita fokus di karakter Maverick di film ini, gimana dinamikanya dia yang belum bisa move on. Sebagai seorang pilot, dia tuh pengen jadi pilot terus, nggak mau berhenti aslinya. Tapi karena dia dikasih opportunity lain untuk mengajar, dan karakter-karakter yang baru di sana, kalian nggak perlu nonton film lamanya. Gue juga nggak nonton Top Gun yang pertama. Cukup nonton film ini aja, kalian bisa cinta dengan karakter Maverick. Chemistry-nya dengan para anak didiknya juga brilian banget. Karakter shift-nya setiap karakter di film ini juga keren. Dari ada yang pertama insecure, kemudian jadi percaya diri dan bisa diandalkan. Ada yang bad boy, ada yang sombong, kemudian bisa respect dengan teammates yang lain. Film ini juga punya konklusi yang indah banget walaupun sangat-sangat Hollywood. Jadi benar-benar dramanya dapat, actionnya gila-gilaan, dan ini di shot pakai kamera IMAX di pesawat jet tempur Amerika beneran. Jadi tiap kali mereka syuting itu ya, mereka dikasih waktu sejam, yaudah kalian acting di sana sesuai dengan skrip yang ada. Nanti kalau kurang cocok, eyeline-nya salah, ya harus di retake. Ini yang bikin film ini secara plot, acting, penulisan, dan teknis menjadi sebuah karya yang keren banget sih. Dan film ini gue kasih nilai tertinggi di tahun 2022 ini dengan nilai 95 dari 100. What a brilliant movie, Top Gun Maverick, must watch. Anyway guys, itulah tadi top 10 film terbaik yang gue tonton di tahun 2022 ini. Bagaimana menurut kalian? Adakah film-film bagus lain yang belum gue tonton? Silahkan komen di kolom komen. Thank you for watching this video. I'll see you guys in the next video. God bless you and bye-bye. Happy New Year 2023. God bless you guys.